Soal pertama, di sini ada barisan bilangan 32, 16, 4, 18, 9, 3. Yang ditanya itu dua bilangan setelah yang diketahui. Nah, di sini bisa kita lihat 32 ke 16 itu kita bagi ya, 32 dibagi 2 sama dengan 16. Nah, di sini juga 18 ke 9, itu juga dibagi 2. 18 bagi 2 sama dengan 9. Kemudian 16 ke 4 sama 9 ke 3, itu sama-sama diakarkan. Akar dari 16 sama dengan 4, akar dari 9 sama dengan 3. Nah, di sini 4 ke 18. Karena yang ditanya adalah dua angka setelah yang diketahui, pola ini nggak begitu penting ya. Kita nggak perlu berlama-lama menentukan pola dari 4 ke 18. Dengan dua ini aja, dua pola ini dibagi dua sama diakarkan, itu bisa kita cari. Nah, kita lihat di sini, karena ini dua angka, kita misalkan A, ini B. Nah, B-nya ini sama dengan setengah dari A. 16 itu setengah dari 32, atau A itu sama dengan 2B. Gitu. A sama dengan 2B. Nah, di sini yang bilangan keduanya setengah dari yang bilangan pertama, itu yang C ya. Setengah dari 17 yaitu 8,5. Setengah dari 17 bukan 6, bukan juga 4, tapi 8 setengah. Setengah dari 16 bukan 4, tapi 8. Setengah dari 14 yaitu 7. Sudah jelas jawabannya C. Jadi nggak perlu berlama-lama kita mikirkan ini dikali berapa ya, atau ditambahkan berapa, atau apalah itu. Jadi dengan satu pola ini aja sebenarnya udah bisa kita tentukan, yaitu jawabannya adalah C. Oke, lanjut ya soal berikutnya. Barisan bilangan 21, 26, 22, 28, 25, 32. Nah, di sini bilangan-bilangan yang ada itu ada meningkat, menurun, meningkat, turun, meningkat lagi. Nah, di sini bisa kita simpulkan itu ada dua pola. Pertama itu 21 ke 22, itu ditambah 1, 22 ke 25. Ini ditambah 3. Jadi ini ke sini ditambah berapa? 1, 3, selisihnya ada 2, yaitu ditambah 2. Berarti angka di sini ditambah 2 lagi, itu ditambah 5. Atau bisa disimpulkan dia adalah bilangan ganjil semuanya. 1, 3, 5. Berarti berikutnya adalah tambah 7. Jadi kalau tambah 5, 25 tambah 5 itu 30. Ketemu jawabannya adalah A. Kita nggak perlu cari lagi pola dari 26, 28, 32. Kecuali ditanya dua angka setelahnya. Misal ditanya juga ya, jadi 26 ke 28 itu ditambah 2, 28 ke 32 ditambah 4, berarti seterusnya adalah ditambah 6. Itu 32 tambah 6, 38. Itu kalau ditanya dua angka setelahnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini ada barisan bilangan 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60. Dia naik terus ya. Jadi bisa jadi satu pola. 1 ke 2, 1 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ini ke sini bukan kali 2 ya. Tapi kali 2 dikurang 1. Yang kali 2 ini ya, kali 2. Ini kali 2. Yang beda di sini. Berarti ada kali 2, 3 kali. Berarti di sini baru 2 yang kali 2-nya kan. Berarti ada satu lagi yang kali 2. Jadi 60 kali 2 yaitu 120. Jadi jawabannya E. Nggak perlu kita pikirkan yang ini ya. Langsung kita peroleh jawabannya itu E. Lanjut soal berikutnya.
Barisan bilangan 4, 5, 4, 6, 7, 6, 8, 9, 8. Nah, di sini ada 3 ya. 4 ke 6, ke 8. Ke sini yang ditanya. Itu ditambah 2 semua. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10. Nah, soalnya kalau 2 misalnya, kalau 1 udah jelas enggak sama polanya. 4 ke 5, 1, 5 ke 4 kurang 1, 2, 1. Beda-beda, makanya kita lihat untuk 3 pola udah ketemu kalau dia untuk angka yang pertama dan ketiga itu selisihnya 2. Kita lihat angka kedua dengan kelima, 5, 7 yaitu ditambah 2 ya, ditambah 2, 7 ke 9 juga ditambah 2, berarti 9 ke sini juga ditambah 2 yaitu 11. Pola yang ketiga nggak perlu ya, tapi kalau misalnya tanya 3 angka, kita lihat aja 4 ke, kita bedakan warnanya dulu. 4 ke 6 ya, 4 ke 6 itu ditambah 2, kemudian 6 ke 8 juga ditambah 2, berarti di sini 8 ke tambah 2 semuanya, berarti di sini juga 10. Kalau 3 angka yang ditanya berarti 10, 11, 10 gitu. Oke, berarti di sini jawabannya apa tadi? Jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal berikutnya. 5, 25, 6, 36, 7, 49. Nah, dari sini bisa kita lihat kalau 25, 36, dan 49 itu adalah kuadrat dari bilangan sebelumnya. Ini ke sini dikuadratkan. Tuh, tulis seperti ini aja. Ini kuadrat dari bilangan sebelumnya 6, berarti di sini 6 kuadrat. Kalau sini 7, berarti sini 7 kuadrat. Nah, bilangan yang sebelumnya itu semuanya selisih 1. Tambah 1 semuanya. Berarti sini ke sini adalah tambah 1 juga. 7 ditambah 1, 8. Jadi jawabannya adalah C. Oke, bisa ya. Kalau tanya angka berikutnya, jadi di sini ada 8 kuadrat, yaitu 64. Oke, lanjut soal berikutnya. Di sini ada barisan bilangan 72, 70, 67, 62, 55, 44. 72 ke 70 itu dikurang 2 ya, dikurang 2. 70 ke 67 dikurang 3. 67 ke 62 dikurang 5. 62 ke 55 dikurang 7. 55 dikurang 11 sama dengan 44. Nah, perhatikan angka pengurangnya. Min 2, min 3, min 5, 7, 11. Nah, abaikan tanda negatifnya. 2, 3, 5, 7, 11 itu adalah bilangan prima ya, bilangan prima. Jadi angka-angka pengurangnya itu adalah bilangan prima. Bilangan prima setelah 11 yaitu 13. Berarti di sini selanjutnya adalah dikurang 13. 44 dikurang 13 yaitu 31. Ya, jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
151, 150, 146. Menurun berarti di sini kita kurang 1, selisihnya 1. 150 ke 146 dikurang 4 ya. 146 ke 137. Cara mencari selisihnya kurangkan aja. 151 dikurang 150 1, berarti dikurang 1. Ini selisihnya 4, berarti dikurang 4. Ini selisihnya adalah 9 ya. 146 dikurang 137 itu 9, berarti di sini dikurang 9. 137 dikurang 121 yaitu 16, berarti di sini dikurang 16. 137 dikurang 16, 121. Di sini 121 dikurang 96 itu 25, berarti di sini adalah dikurang 25. Oke, perhatikan angka pengurangnya. 1, 4, abaikan tanda negatifnya ya. 1, 4, 9, 16, 25. Itu adalah bilangan kuadrat. Ya. Apa itu bilangan kuadrat? Bilangan kuadrat itu seperti 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, kemudian 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, dan seterusnya. Hasil pengkuadratan bilangan bulat. Oke. Berarti di sini polanya berikutnya adalah dikurang berapa? Dikurang 36 ya. Dikurang 36. 96 dikurang 36 adalah 60. Jadi jawabannya C. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Dua ratus 224, 217, 220, 110, 103, 106, 53. Ini turun naik angkanya, berarti bisa jadi ada dua pola. Nah, kita perhatikan 224 ke 217 itu selisihnya ada 7 ya. Di sini dikurang 7. 217 ke 220. Di sini bukan 2 pola tapi lebih dari 2, itu 3 pola. Di sini ditambah 3, 220 ke 110 yaitu dibagi 2 ya. 220 dibagi 2, 110. Ke sini turun angkanya. 110 dikurang 103 itu selisihnya ada 7. Jadi di sini dikurang 7, balik ke pola awal, kurang 7 ditambah 3 bagi 2, berarti di sini dikurang 7. 53 dikurang 7, 46. Jadi jawabannya A. Jadi kalau misalnya angkanya turun naik itu dia bukan satu pola, dia bisa jadi 2 atau lebih. Jadi intinya kita harus jeli melihat angka-angka yang ada di barisan bilangannya. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini yang ditanya angka yang awal ya. Diketahui angka setelahnya yaitu 114, 228, 290, 580. Nah, di sini bisa kita lihat kalau ini kelipatannya ya, itu dikali 2, ini juga kali 2. 228 ke 290 itu ditambah kayak tunggu dulu. Saya tulis di atas aja polanya, ini ditambah 62 ya. 290 dikurang 228 itu 62, berarti kalau arahnya ke kanan itu kita tambahkan 62. Cuman karena yang ditanya adalah yang sebelumnya, berarti arahnya ke kiri, berarti kebalikannya kita kurang 62. 114 dikurang 62. 114 dikurang 62 yaitu 52 ya.
Sini bagi yang belum paham, 114 dikurang 62. 4 dikurang 22, 11 kurang 6, 5. Ini 52. Kemudian ini, angka ini ke sini. Kalau arah ke kanan, tadi dikali 2, berarti kalau arahnya ke kiri, kebalikannya. Kebalikan kali bagi. Dibagi 2. Ini kurang jelas. Saya tulis di bawahnya, ini dibagi 2. 50. Sorry. Ini dibagi 2. Oke. 52 dibagi 2, 26. Jadi jawabannya adalah B. Nah, sebenarnya tanpa melihat atau menghitung-hitungnya ya, kita lihat aja optionnya yang mana yang di sini nih kelipatan 2. Sini bukan kelipatan 2, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Jadi jelas jawabannya adalah B. Udah. Oke, lanjut lagi ya soal berikutnya. Seratus 189, 195, 177, 165, 149. Ini menurun, jadi kita kurangi 189 ke 185 itu selisihnya 4. Berarti ini dikurang 4. 145 dikurang 117 yaitu 8 ya. Berarti di sini kurang 8. Ini 177 ke 165 kita kurangkan yaitu 12, selisihnya berarti di sini kurang 12. 165 dikurang 149 yaitu 16, berarti sini kurang 16. Perhatikan angka pengurangnya. Angka pengurangnya itu adalah bilangan kelipatan 4 ya. 4, 8, 12, 16. Angkanya itu kelipatan 4. Tambah 4, tambah 4, tambah lagi 4. Berarti di sini tambah 4 lagi, berarti 16 tambah 4, 20. Berarti angka berikutnya kita kurangkan 20. 149 dikurang 20, 129. Jadi jawabannya C. Oke, lanjut soal berikutnya. Ini soalan terakhir. Ada barisan bilangan 9, 81, 21, 441. Nah, kita lihat di sini 81 dan 441 itu adalah kuadrat dari bilangan sebelumnya. 81 itu sama dengan 9 kuadrat, 441 itu sama dengan 21 kuadrat. Oke, ini udah ketemu polanya. Nah, kita lihat dari 81 ke 21 itu dikurangkan 60. Berarti 9, kemudian 9-nya kita kuadratkan, hasilnya dikurang 60, 21 dikurangkan 441. Berarti setelah itu adalah dikurangkan lagi 60. 441 dikurang 60 adalah 381. Jadi jawabannya D. Oke. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.